Baik, perkenalkan nama saya Pak Eza Papati, saya dari Sibil. Baik, perkenalkan nama saya Pak Eza Papati, saya dari Sibil 3B, dan di sini saya akan membuat tugas UTS AI, yaitu tentang data science, yang diambil dari Web3 Schools. Oke, jadi di sini ada data science tutorial ya. Di sini ada learning by example. Jadi di sini kita bisa mempelajarinya dengan contohnya. Nah, jadi di sini ada contoh ya. Contohnya yaitu kita akan membuat codingan ini ya, tentang codingan tentang relasi antara X dan Y ya. Di sini saya menggunakan data CSV, datanya itu data SMA. Jadi di sini di data SMA ini terdapat Our Study dan juga exam score. Jadi untuk X-nya di sini saya memakai Our Study dan yang Y-nya saya memakai exam score. Jadi setelah dijalankan ya, kita akan mendapatkan bahwa relasi atau diagram dari Our Study dan juga exam score. Di sini ada poin-poinnya yang dimana ini ialah data kita. Jadi di sini kelihatan bahwa semakin lama belajar, maka nilai yang didapatkan akan semakin baik. Oke. Kalau di sini dia memakai average pulse ya, dan juga calorie burn edge, dan juga untuk tulisan yang di labelnya ini dia memakai average pull dan juga calorie burn edge. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi Python ya. Jadi Python itu ialah bahasa pemrograman yang dimana banyak digunakan oleh data scientist. Dikarenakan Python itu sudah memuat library matematika dan juga fungsi yang mana memudahkan untuk mengkalkulasi atau menghitung masalah-masalah dalam matematika. Masalah-masalah dalam matematika untuk diubah menjadi data analis. Jadi di tutorial ini kita akan belajar tentang Python ya. Kita next. Baik, Data Science Introduction. Nah, jadi Data Science itu adalah gabungan dari berbagai ilmu yang menggunakan statistika, analisis data, dan pembelajaran mesin atau machine learning untuk menganalisa data serta mengoutputkan pengetahuan dan juga wawasan dari data tersebut. Lalu apa itu data science? Jadi data science itu berkaitan dengan mengumpulkan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Lalu data science berfokus pada menemukan pola dalam data melalui analisis, serta membuat prediksi untuk masa depan. Dengan menggunakan data science, perusahaan dapat membuat keputusan lebih baik, decision making, ya, analisis prediktif, apa yang akan terjadi selanjutnya, lalu penemuan pola, ya, menemukan pola atau informasi yang tersembunyi di dalam data tersebut. Oke, lanjut. Di mana data science diperlukan? Data science itu digunakan di banyak industri di dunia ini, seperti perbankan, ya, konsultan, kesehatan, dan juga manufaktur. Oke, contohnya sebagai berikut ya. Yang pertama itu untuk perencanaan rute. Untuk menemukan rute terbaik untuk pengiriman barang, memprediksi keterlambatan, membuat penawaran promosi, menentukan waktu terbaik untuk mengirim barang, memprediksi pendapatan perusahaan di tahun berikutnya, lalu menganalisa manfaat kesehatan dari data fisik, dan juga memprediksi siapa yang akan memenangkan pemilu. Waduh. Oke, jadi data science ini dapat diterapkan hampir di setiap bagian bisnis yang memiliki data. Ya. Contohnya itu barang konsumsi, yang kedua itu pasar saham, yang ketiga industri, yang keempat politik, yang kelima perusahaan logistik, dan yang kelima e-commerce. Lalu bagaimana cara kerja seorang data science? Jadi seorang data science itu membutuhkan keahlian di beberapa bidang ya. Antara lain machine learning, statistika, pemrograman, ya, matematika, dan juga basis data atau database. Nah, jadi kan tugas utama seorang data science itu menemukan pola di dalam data kan. Nah, tapi sebelum itu datanya harus diolah dan juga disusun dalam format yang standar.
Maksudnya apa? Jadi yang pertama itu kita harus mengolahnya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Jadi kita harus untuk memahami masalah bisnis. Lalu yang kedua itu menjelajahi dan mengumpulkan data. Nah, ini bisa dari database ya, bisa dari log web, umpan balik pelanggan atau feedback, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ekstraksi data. Jadi kita mengubah data menjadi format yang standar. Lalu yang keempat itu membersihkan data, kita bisa menghapus nilai-nilai yang salah atau tidak relevan. Yang kelima itu menemukan dan nilai yang hilang, memeriksa apakah ada data yang kosong, lalu menggantinya dengan nilai yang sesuai, misalnya nih, nilai rata-rata gitu. Lalu yang keenam, menormalkan data. Jadi kita menyesuaikan skala nilai agar seragam. Contohnya nih, 140 cm itu kan lebih pendek dari 1,8 meter. Tapi kan angkanya 140. Artinya lebih besar dari 1,8. Jadi skalanya atau sentimeter ke meternya itu perlu disesuaikan. Lalu yang ketujuh, menganalisis data, menemukan pola, dan membuat prediksi masa depan. Dan yang ke-8 yaitu menyajikan hasil presentasi hasil analisis dalam bentuk wawasan yang mudah dipahami oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ke data science. What is data? Ya. Jadi data itu apa? Data itu ya kumpulan dari berbagai informasi. Nah, tujuan dari data science adalah menyusun data agar terstruktur, gitu, sehingga datanya mudah untuk dipahami dan diolah. Jadi terdapat dua struktur data. Yang pertama itu data yang terstruktur, ya, dan yang kedua itu data yang tidak terstruktur. Jadi yang pertama itu ada unstructured data atau data yang tidak terstruktur. Data ini data yang belum diatur atau diorganisir dengan baik. Jadi data ini perlu diolah, ya, diolah dan disusun terlebih dahulu seperti itu. Jadi baik, yang kedua itu ada structured data. Jadi data yang sudah terstruktur. Nah, data ini adalah data yang sudah diatur dengan rapi, biasanya itu dalam bentuk table ya, atau format tertentu sehingga mudah untuk dikelola dan dianalisis. Nah, di sini bagaimana cara menyusun data? Jadi kita bisa menggunakan sebuah array atau database untuk menyusun data, ya, agar lebih mudah dibaca dan diproses. Ini example dari array-nya atau kelompoknya, ya. Nah, ini ketika kita menggunakan ini adalah contoh, ya. Nah, contoh dari array. Jadi array-nya itu 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Ketika kita print array-nya, maka ini akan berbentuk array. Dan juga ini telah terstruktur ya. Data sudah terstruktur. Kita next. Baik. Jadi di sini ada data science database table. Jadi di sini W3 itu menggunakan database table. Baik, jadi di sini ada data science database table. Nah, jadi database table ini adalah data dengan bentuk table ya. Data dengan bentuk table yang datanya itu telah terstruktur. Nah, di sini mereka menggunakan data dengan kolom durasi, average pulse, max pulse, calorie burn edge, hours work, dan juga hours sleep. Nah, jadi di sini database itu ada yang namanya kolom dan juga row. Jadi kolom itu adalah data yang ke bawah, ya, data yang ke bawah. Kolom itu adalah kotak yang ke bawah. Nah, ini namanya kolom. Lalu baris itu adalah kotak yang horizontal. Nah, misalnya nih, kolom average pulse. Nah, berarti ini bawahnya semuanya average pulse. Lalu yang kedua itu ada baris. Baris itu ke kiri dan ke kanan, horizontal. Yang mencakup duration, average pulse, max pulse, calorie burn edge, hours work, dan juga hours sleep. Ya. Lalu sini ada variabel. Nah, variabel ini sama seperti kolom tadi. Jadi variabel ini adalah judulnya gitu. Duration, ya, duration, average pulse, max pulse, calorie burn edge, hours work, dan juga hours sleep. Jadi terdapat 6 kolom dan juga 11 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di sini dihitung lagi 11 ya. Oke, kita next.
Nah, di sini ada data science dan Python. Jadi Python ini adalah, sudah dijelasin tadi, adalah uh, bahasa pemrograman yang banyak banget digunakan oleh data science, ya, yang biasa digunakan oleh data science. Karena telah ada library matematika dan juga fungsi-fungsi, sehingga memudahkan untuk mengkalkulasi masalah-masalah yang ada dalam matematika, dan untuk perform menganalisa data. Jadi sini akan menggunakan Python ya. Nah, di sini juga terdapat Python libraries yang bakal kita gunakan. Jadi yang pertama itu ada Pandas. Ya, Pandas ini untuk digunakan untuk data yang sudah terstruktur, operasi data yang sudah terstruktur. Misalnya kayak mengimport CSV, membuat data frame. Membuat data frame itu membuat tampilan sebagai table gitu loh. Dan data preparation. Lalu di sini ada NumPy. Dan NumPy ini untuk melakukan matematika di dalamnya. It's powerful operasi-operasi matematika seperti linear aljabar, transform, dan lain sebagainya. Lalu juga ada matplotlib. Jadi ini digunakan untuk memvisualisasikan data. Dan juga terakhir Skyfi. Skyfi ini ialah library untuk memakai modul-modul aljabar linear. Oke, kita next. Dan di sini ada data science Python data frame. Jadi pertama kita bisa membuat data frame dengan Panda, ya, dengan Pandas. Nah, jadi ini codingannya ya, import Pandas SPD, ya. Lalu D-nya ini atau database-nya itu ada 3 kolom 1, kolom 2, kolom 3. Lalu ada df sama dengan pd, data frame, data sama dengan d, print df. Maka dia akan memprint dengan bentuk table, ya. Baik, sini saya akan mempraktekkan dengan jika kolomnya 4 ya, dan juga data di dalamnya itu tidak sama dengan seperti ini. Ini ibarat data baru lah. Nah, setelah kita, maaf yang ini, setelah kita jalankan, maka akan terbentuk di sini, ya, akan terbentuk barisnya ada 5, ya, kolomnya ada 4. Oke. Jadi kita itu mengimpor Panda sebagai library, mengimpor Pandas library sebagai PD, dan juga kita mendefinisikan data itu dengan kolom dan juga baris yang bernama D gitu. Lalu kita membuat data frame dengan fungsi PD data frame. Dan datanya itu, data ini kan ada 3 kolom ya, ada 3 kolom dan juga 5 row atau 5 baris. Nah, kalau kita tadi 4 kolom dan juga 5 baris. Ini 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita print atau kita cetak sehingga kita bisa melihat ya. Baik, sini ada interpreting the output. Nah, jadi interpreting the output ini itu untuk kita, salah satunya itu untuk menghitung berapa banyak kolom dan juga baris. Nah, di sini ada fungsi untuk menghitung kolom dengan cara count kolom sama dengan df save 1, lalu print count underscore kolom. Nah, di sini saya coba ya. Coba print jadi print number of column ini hanya untuk print teks biasa. Lalu ada count column sama df shape tadi. Lalu kita print count underscore column. Maka dia akan membaca kolomnya dari kolom 1 sampai kolom 4. Maka dia akan memberitahu bahwa di sini ada 4 kolom. Gitu. Lalu ada berikutnya yaitu row. Nah, ini kan count column. Nah, ini diganti aja jadi count row. Jadi dia akan menghitung row. Dia akan menghitung row.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini number of row, ya print number of row, print count row sama dengan 5. Oke, lalu kita next. Nah, di sini ada data science function ya. Ini fungsi-fungsi data science dengan nilai maksimal, nilai minimal, dan juga nilai rata-rata. Di sini menggunakan data olahraga ya. Data olahraga ada durasi, ada average pulse ya. Ada juga max pulse dan juga kalori burn edge atau pembakaran kalori. Lalu ada jam kerja dan juga jam tidur. Nah, jadi di sini kita akan terapkan kepada data kita yaitu data SMA, data dengan nilai-nilai nilai ujian ya. Jadi kita akan memakai the max function. Jadi max function ini digunakan untuk mencari nilai yang paling besar dalam sebuah array. Nah, cara gimana? Jadi kita masukin nama data kita. Lalu sini kita tambah underscore max, ini masukin nama data kita sama dengan max ya, masukkan isi data kita. Lalu print yang tadi nama data kita. Oke, sini saya coba. Di sini exam score max ya. Exam score max. Jadi itu nilai ujian. Jadi exam score max sama dengan max datanya ya. Lalu print exam score max. Maka dia akan membaca di mana nilai yang tertinggi dari sini yaitu 91,6. Oke. Kita masuk ke yang kedua yaitu the min function. Nah, the min function ini mirip dengan yang tadi, max tadi, dia mencari nilai yang terendahnya gitu. Jadi ini kan tinggal ubah aja, ini kan max, ini max, kalian ubah jadi min ya. Jadi di sini saya coba juga exam score min sama dengan min, isi datanya print exam score underscore min. Jadi dia akan membaca data yang terendahnya yaitu 39,1. Nah, di sini ada the min function. Nah, the numpy min function is used to find the average value of an array. Jadi ini untuk menghitung rata-rata ya dari sebuah array. Nah, ini kita harus import numpy dulu, snv. Lalu kita masukin data kita, lalu kita masukin isi data kita. Lalu kita buat komen seperti ini. Average ini average kalori burn edge sama dengan np.min ya. Kalori burn edge yang ini data kita. Lalu kita print yang average-nya. Ya. Ini saya coba juga. Import numpy snp exam score sama dengan data dari skor ujian ya. Lalu kita buat di sini variabel baru. Average sama dengan exam score sama dengan np.mean ya, .min dan kurang exam score yang ini. Jadi dia rata-rata dari yang exam score ini. Lalu kita print rata-ratanya. Nah, lalu didapatlah 64,73 sekian. Itu rata-ratanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada data preparation, data science, data preparation. Ya, ini untuk mengekstrak dan juga untuk membaca data dengan Panda, gitu ya, dan Pandas. Nah, ini kita fungsinya ini untuk mengimpor, ya, untuk mengimpor GSP. Jadi kita menggunakan command read GSP. Import Pandas SPD, ya, ini nama datanya, sama dengan pd read GSP, nama data. Header sama dengan 0, set, print health data. Nah, sini saya sudah coba, ya, import Pandas SPD, data status mahasiswa. Nah, ini kita namain aja sendiri, sama pd read underscore GSP, data SMA.csp,
header 0 ya, save sama dengan koma, print data status mahasiswa. Nah, jadi kita read CSV, kita masukin nama dari CSV kita ya. Lalu sini dia akan membacanya. Ya, membaca kita print, maka akan tampil data kita. Ya, di sini ada 170 row ya, atau 169 baris dengan 5 kolom ya. Nah, kalau misalnya kalau CSV kita tuh kebesaran gitu, kita nggak mau gitu kan, dianya bakalan loadnya lama gitu, loadingnya lama. Kita pengen nyari data-data yang di atasnya aja gitu loh, nyari sekilas aja. Nah, itu kalian bisa menggunakan fungsi head. Jadi dia akan menampilkan kepalanya aja, akan menampilkan yang bagian atasnya aja. Nah, contohnya seperti ini ya. CSV ini dot head, maka akan tampil cuman 5 baris ya. Cuma 5 baris. Ini di atasnya aja yang tampil. Nih. Sama ya. Lalu kita masuk ke yang ketiga, data cleaning. Nah, data cleaning ini untuk membersihkan data-data yang kotor gitu ya. Misalnya sini ada yang rusak-rusak atau yang korup-korup, yang NaN not a number ya. Lalu NaN. Jadi kita bisa meremove ya blank rows ya. Kita bisa meremove NaN dengan komen drop na. Nah, dengan komen seperti ini. Data yang kita buat tadi titik drop na exist sama dengan 0, in place-nya sama dengan true. Print health data. Print nama yang dari situ tadi. Nama data kita tadi. Ya, seperti saya namain data status mahasiswa. Jadi import pandas SPD ya, data status mahasiswa sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Lalu di sini yang membedakan data status mahasiswa titik drop na exist 0, in place true. Exist 0, in place true. Print data status mahasiswa. Nah, maka data-data yang NaN ya, not a number, dia bakalan tidak akan ditampilkan. Di sini dia menampilkan dari baris ke-7 ya, atau baris ke-8 sini. Baris ke-8, lalu di 9 ini ada NaN, jadi dia dihapusnya barisnya langsung ke 10, jadi yang ditampilkan itu hanya yang number aja, seperti itu. Jadi ini udah bersih datanya. Dan ini data sedikit berbeda dengan tadi, yang tadi data SMA sudah terstruktur, dan ini data SMA rusak ya. Lalu ada data kategori di sini. Jadi data kategori ini ialah untuk melihat tipe data ya, dan juga non full count-nya. Dan juga ada kolom juga dengan fungsi info. Nah, jadi seperti di sini print health data.info. Nah, kita tambah lagi nih, tambah aja nih. Di sini tuh print data status mahasiswa.info. Nah, maka di sini akan terlihat di sini kolom ya, ada kolom hours study, exam score, hours sleep, class attendance, age ya, ada 5. Kemudian ada non full count-nya ya. Ada berapa data yang tidak rusak ya, atau ada beberapa data yang tidak kosong gitu ya, 119, 122, 129, 127, 130. Jadi ada tipenya, tipe datanya, ada objek, ada float ya. Nah, lalu di sini kita bisa mengubah tadi, misalnya tadi kan ada yang objek nih, kita mau dia satu kesatuan supaya kita bisa menganalisa lebih dalam gitu. Nah, kita pakai S-type di sini. S-type untuk mengconvertnya menjadi code 64. Jadi di sini kita buat ya. Kita buat di sini
buat sini data status mahasiswa dropnya exists 0 in flash sama dengan true. Lalu kita buat data status mahasiswa our study ya, karena di sini our study-nya yang objek ya, kita mau convert nih, jadi kita buat our study sama dengan data status mahasiswa, yaitu our study tadi as type-nya itu atau sebagai float gitu ya. Nah, maka akan berubah dari objek ke float seperti itu. Baik, yang terakhir itu analisis the data, analyze the data. Jadi untuk kita tuh bisa memulai menganalisa datanya ketika kita sudah membersihkan data-data kita tadi. Nah, kita bisa menggunakan fungsi describe ya, describe fungsi di Python untuk menyimpulkan data-data kita tadi gitu loh. Jadi misalnya kita bisa menyimpulkan di sini itu count-nya itu berapa, durasi itu ada berapa gitu loh. Rata-rata dari durasinya itu berapa. Terus ada juga standar defisiasinya itu berapa. Ada minimal nilainya itu berapa. 25%-nya itu berapa, 50, 75%, dan juga maksimalnya berapa. Seperti itu. Nah, di sini dengan cara print health data print health underscore data dot describe ya. Nah, sekarang kita coba sini print data satu mahasiswa titik describe, maka akan muncul count-nya di sini, min-nya di sini seperti ini, count-nya itu 170 ya, our study, lalu min-nya itu 4,1, lalu ada standar defisiasinya itu 2,1, ada juga min-nya itu 0,5 ya, 20% itu 2,2, 5% itu 3,9, 5%-nya itu 6,1, dan max-nya itu 8. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Diko Adriansa, saya akan menjelaskan tentang data science math. Nah, yang pertama itu ada data science linear function. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu. Nah, jadi import pandas SPD ini itu library pandas yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis suatu data dalam bentuk tabel. Nah, terus ini DF PD Red CSP ini untuk membaca dan juga menganalisis data yang kita masukkan berupa CSP tadi. Nah, dan yang terakhir ini DF head ini untuk menampilkan 5 baris data di dalam 5 baris data yang telah kita masukkan tadi. Nah, contohnya ini 5 baris pertama. Lalu yang kedua ini itu yang pertama itu ada X sama dengan DF host tadi. Itu untuk menyimpan nilai jam belajar siswa. Nah, dan Y untuk menyimpan nilai hasil ujian siswa. Nah, kedua kolom ini akan digunakan untuk mencari hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Nah, dan X head ini untuk menampilkan 5 baris jam belajar siswa dalam data tadi. Dan ini untuk menampilkan 5 baris data awal nilai ujian siswa. Lalu yang ketiga ini ada import numpy as np. Nah, ini adalah library untuk perhitungan matematika statistik. Nah, lalu ini fungsinya untuk digunakan untuk mencari garis terbaik yang menggambarkan hubungan antara X dan Y. Nah, angka 1 ini artinya kita mencari garis lurus atau linear. Nah, persamaan garis linear itu kalau dalam W3 School itu yaitu Y sama dengan A dikali X sama dengan plus B. Nah, lalu didapatlah hasilnya slope atau seberapa cepat nilai ujian naik
setiap jam belajar itu bertambah. Nah, didapatlah hasilnya 5,9 sekian. Dan intercept atau nilai potongnya atau nilai ujian ketika belajar itu 40, sekian. Nah, artinya setiap siswa menambah 1 jam belajar, nilai ujian akan naik sekitar 5 poin. Lalu ada DS plotting function. Nah, ini untuk menampilkan data atau menampilkan grafik data. Nah, jadi yang pertama itu import matplotlib ini. Nah, itu digunakan untuk membuat grafik visualisasi data. Yang contohnya seperti ini. Nah, lalu ada plot. Nah, data plot ini, nah ini untuk digunakan untuk menampilkan grafik garis antara host tadi, exam score, dan lain ini. Nah, terus plty_lim ini, nah itu gunakan untuk mengatur batas sumbu x dan y agar mulai dari garis 0. Lalu ini pltshow ini digunakan untuk menampilkan grafiknya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu belajar, maka semakin tinggi nilai ujian yang akan meningkat. Lalu yang terakhir itu ada dslope dan intercept. Nah, ini untuk membuat fungsi untuk menghitung slope dan intercept secara manual. Yang pertama itu untuk fungsi ini menghitung kemiringan garis slope secara manual dengan rumusnya itu S sama dengan Y2 min 2 Y2 min Y1 dibagi YX2 min X1. Nah, jadi didapatlah hasilnya. Lalu kita masukkan dulu datanya tadi. Nah, untuk Y itu 60, lalu Y1 itu 50, lalu X2 itu 4, X1 itu 2. Nah, lalu didapatlah hasilnya yaitu 5. Lalu untuk membuat fungsi linear sendiri. Nah, yang pertama itu fungsi ini membuat rumus garis linear sederhana. Nah, itu rumusnya lah 5y sama dengan 5x plus 40. Nah, ketika x sama dengan 10, maka hasilnya itu sama dengan y sama dengan y sama dengan 5 dalam kurung 10 plus 40 sama dengan 90. Didapatkan hasilnya 90. Nah, lalu yang terakhir itu membuat grafik akhir yang lengkap dari yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi ini seperti yang di awal, kita untuk membuat grafik tadi, terus ini untuk membuat grafik dari host tadi dan exam score tadi, dan ini untuk membuat garisnya agar dia mulai dari 0 sampai 100, dan ini juga. Lalu ini ada PLT title ini untuk membuat judulnya yang di atas ini, linear function host study versus x
exam score. Nah, ini untuk membuat judul di atas ini. Lalu ini ada LTX label. Ini untuk mengatur memberi nama pada nilai sumbu X. Nah, pada sumbu X ini namanya host study. Jadi sini namanya host study, dan juga LTY label ini untuk memberi nama pada sumbu Y, yaitu exam score. Lalu ini juga untuk menampilkan grafiknya agar grafiknya tampil ke layar. Nah, dapatlah grafiknya seperti ini. Jadi kesimpulannya, import library pandas, lalu yang pertama itu import library pandas, NumPy, dan matplotlib. Lalu yang kedua itu untuk membaca CSP menggunakan CSP. Lalu yang ketiga itu untuk pisahkan kolom host dan start exam. Lalu yang keempat itu untuk menghitung slope dan intercept dengan NP polyfit tadi. Nah, NP polyfit tadi. Lalu yang keempat nih tadi untuk menampilkan grafik hubungan data. Lalu yang keenam ini membuat fungsi slope dan fungsi linear sendiri. Nah, dan yang terakhir itu untuk menampilkan grafik akhir dari judul dan label tadi. Nah, jadi jika hasil persamaan garis tadi itu Y sama dengan 5, X plus 40. Nah, setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian akan naik 5 poin. Jika tidak belajar sama sekali, jadi X sama dengan 0. Jadi nilai ujian diperkirakan sama dengan 40. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Fajri. Di sini saya jelaskan video analisis data. Data saya sederhana dari dataset sebuah data. Kami memiliki data siswa SMA, dan saya akan menunjukkan dari rekan saya. Dan saya bagian data science bagian statistik kayak gitu. Dan saya bakal menjelaskan tuh gimana cara mengambilkan statistik deskriptif kayak MEAS, standar deviasi, minimal, maksimal, persentis, itu. Nah, data siswa SMA ada beberapa kolom, yaitu jam belajar, total nilai, jam tidur, terus kehadiran kelas, dan juga umur kayak gitu. Oke, dari data SMA tadi, saya sudah memasukkan ke dalam Google Colabs file data SMA tadi. Nah, adapun fungsi descript ini dipakai buat melihat statistik ringkas dari semua kolom numerik di dataset. Gitu. Adapun jumlah count, ini tuh jumlah data, di sini ada 170 data siswa gitu. Men itu rata-rata dari setiap kolom. Contohnya tuh exam score, rata-ratanya tuh 64,7. Nah, STD itu standar deviasi yang nunjukin seberapa tersebar datanya dari rata-rata. Nah, kalau nilainya itu besar, berarti data itu lebih bervariasi. Nah, adapun ini nilai terkecil di kolom itu. Nah, 25, 50, 75% ini disebut dengan percentage atau kuartil yang nunjukin posisi sebaran data. Nah, apa sih itu? Nah, contohnya itu 25%. Itu batas bawah atau seperempat data di bawah nilai itu. Nah, 50% ini median atau tengah-tengah data. Dan 75% ini batas atas atau 3 seperempat data di bawah nilai itu. Max itu nilai tertinggi di kolom itu. Gitu. Nah, contohnya itu bisa dilihat di exam score. Adapun nilai terendah itu 39,1 dan rata-ratanya itu 64,7. Nah, nilai tertingginya itu 91,6. Nah, ini tuh berarti sebagian besar siswa punya nilai sekitar 60-an dan cuma sedikit yang dapat di atas 90.
Kalau kita lihat di jam hours tadi, rata-ratanya itu 4 jam per hari. Artinya, sebagian besar siswa belajar antara 2 sampai 6 jam, kayak gitu. Jadi dari satu perintah deskripsi ini, kita bisa dapat gambaran lengkap tentang data. Ada jumlah, rata-rata, sebaran, dan nilai ekstrim, kayak gitu. Jadi itu ada data saya statistik bagian percentage. Apa sih percentage itu? Kita langsung coba percobanya saja ya. Nah, bisa kita ambil 25% ini. Kita coba 25% itu. Nah, 25% dari semua siswa itu, nah misalnya kita ambil yang exam score 54,1. Nah, dari semua siswa itu punya nilai 54,1 atau lebih rendah. Nah, kalau dibalik berarti 75% siswa punya nilai 54,1 atau lebih tinggi. Nah, jadi angka ini tuh menandakan batas bawah performa kelompok siswa dengan nilai terendah. Nah, lanjut ke yang 50% atau yang median tengah. Artinya, setengah dari seluruh siswa, 50%, punya nilai di bawah 64,5. Nah, dan setengah lainnya tuh di atas 64,5 gitu. Nilai ini tuh menunjukkan posisi tengah data atau titik keseimbangan antara yang nilai rendah dan nilai tinggi. Nah, 75% sekarang, 75% itu dari semua siswa punya nilai ujian 75,7 atau lebih rendah. Kalau dibalik berarti 25% siswa punya nilai 75,7 atau lebih tinggi gitu. Itu menunjukkan batas atas performa kelompok siswa berprestasi tinggi. Jadi, persentil itu nunjukin sebaran posisi siswa dalam data, bukan cuma rata-ratanya aja. Baik, kita gimana sih cara hitung persentil yang lain? Kita coba menghitung yang ke 10%. Kita mencari 10% gitu dengan ikut ini. Jadi data ini berdasarkan data SMA dan ambil exam score, terus ada fungsinya kita mencari persentage yang 10 kayak gitu. Nah, print tampilkan 10%. Nah, kode ini tuh membaca data nilai ujian dari file CSV, lalu menghitung nilai persentage ke-10. Artinya, kita tuh mencari batas di mana 10% siswa punya nilai di bawah angka itu. Misalnya hasilnya tuh ini 46,9. Berarti hanya 10% siswa yang nilainya 49,5 ke 6,9 ke bawah dan 90% lainnya tuh lebih tinggi begitu. Ini yang disebut dengan percentage. Baik, kita lanjut ke bagian data science, bagian standar deviation. Jadi, definisi standar deviasi ini menunjukkan seberapa tersebar sih nilai siswa dari rata-rata. Kalau nilainya rendah, berarti nilai siswa itu berdekatan atau stabil. Nah, kalau nilainya tuh tinggi banget, tinggi berarti nilai siswa itu bervariasi jauh. Ada yang tinggi banget dan ada yang rendah banget, gitu. Langsung saja kita ke codingannya. Nah, seperti biasa kita masukkan data CSV dan ada fungsi untuk mengambil standar deviasinya. Adapun hasilnya dari our study itu 2,18. Artinya, jam belajar antar siswa itu berbeda-beda cukup jauh. Ada exam score 13,19 yang nilai ujiannya itu bervariasi lumayan besar, tidak seragam. Ada hour sleep 0,8. Jadi 0,85 jam tidur siswa itu cenderung mirip-mirip. Ada kelas attendance, yaitu nilainya 11,35. Yang artinya tuh kehadiran siswa tuh beda-beda, tapi nggak terlalu ekstrim. Adapun umur 0,78, umur tuh hampir mirip-mirip semua, rata-rata 17 tahun gitu. Jadi semakin besar standar deviasi, itu semakin beragam datanya. Oke, lanjut ke coefficient of variation, koefisien variasi.
definisi dari ini itu adalah perbandingan antara standar deviasi dan rata-rata. Jadi rumusnya itu apa namanya? Standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Fungsinya itu buat mengukur seberapa besar sih penyebaran relatif terhadap rata-ratanya. Nah, jadi lanjut ke codingan nanti. Nah, kita masukkan rumus, kita zoom print. Nah, ini dengan hasilnya. Hmm. Our study itu hasilnya 0,063. Yang berarti itu rendah banget. Berarti sebagian besar siswa belajar dengan durasi yang mirip. Walaupun exam score itu hasilnya 0,38 exam score. Berarti variasinya itu paling besar. Artinya nilai ujian siswa itu sangat beragam. Ada yang tinggi banget dan ada yang rendah banget. Adapun class attendance yang hasilnya 0,328. Cukup bervariasi juga, kehadiran siswa itu tidak merata. Pada umur, age, itu 0,022, variasinya itu paling kecil, logis karena usia siswa biasanya mirip-mirip. Nah, semakin besar CV, semakin tidak konsisten datanya. Itu sebaliknya, semakin kecil CV, datanya itu stabil dan seragam. Kayak gitu kira-kira koefisien relasi. Dan juga tadi standar deviasi, kayak gitu. Ke bagian data science statistik variance. Nah, apa sih variance ini? Nah, variance ini tuh menunjukkan seberapa jauh sih penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, kalau variance besar artinya nilai-nilai data menyebar jauh dari rata-rata. Nah, kalau variance kecil artinya tuh nilai data berkumpul dekat dengan rata-rata. Gimana sih cara perhitungannya? Nah, kita langsung ke perhitungannya coba. Nah, ini untuk jenis perhitungannya. Hmm. Gimana sih ini cara mendapatkannya kok bisa langsung 186? Nah, kita langsung ke Wetri School. Coba. Hmm. Ya, yang pertama itu jumlah, kita menentukan rata-ratanya dulu. Dijumlahkan 10 data pertama dibagi dengan 10 data itu dari 10. Terus dikurangkan dan terus nilai tadi, yang data 10 tadi dikurangkan dengan hasil rata-ratanya. Ini. Dan hasil itu terus dikuadratkan. Nah, di situ step terakhir di hasil pengkuadratannya itu di rata-ratakan ditambah 10 dibagi dengan 10 kayak gitu. Langsung ke codingannya. Jadi di codingannya ini membaca data SMA terus kita mengambil data saya ambil sampel 10 data pertama. Jadi saya panggil eh, ambil data 10 pertama gitu. Terus ini ada fungsi hitung variance dari 10 data pertama dan print 10 data pertama. Terus ini ada nilai datanya dari exam score itu. Nah, ini dari variance-nya. Nah, variance ini tuh apa namanya, menunjukkan bahwa 10 siswa pertama tuh menyebar cukup jauh dari rata-rata 186 ini. Nah, kalau rata nilainya tuh kecil, misal 5 sampai 10, berarti skor mereka tuh mirip-mirip. Nah, kalau besar nih ratusan ke atas, berarti perbedaan antar nilai itu cukup jauh antar siswa, itu sangat signifikan. Ada juga, nah, di sini ada codingan yang full dataset. Jadi tidak hanya memanggil apa namanya satu kolom, jadi semua kolom itu dipanggil. Sini langsung ke codingannya. Nah, 10 data pertama dari ini kolom study, jam, nilai, itu, kehadiran, dan umur dipanggil. Terus ada apa namanya fungsi dan print semuanya. Jadi dia untuk hasilnya. Nah, untuk apa namanya our study 5,3 ini berarti variasinya itu kecil. Berarti lama belajar siswa itu hampir sama, tidak jauh beda antar siswa. Untuk exam score ini variance itu besar banget, 186. Kayak tadi, our sweep ini variance-nya paling kecil. Artinya nilai ujian, artinya waktu tidur itu semua siswa hampir sama.
Adapun class attendance itu variasinya tuh cukup besar, berarti tingkat kehadiran siswa itu beda-beda. Ada yang rajin, ada yang bolos, gitu. Adapun umur, variasinya itu kecil, logis karena umur siswa SMA itu biasanya berdekatan, kayak 16 sampai 18 tahun, kayak gitu. Ini untuk data variance. Saya si prediction ya. Nah, correlation itu sendiri itu yaitu hubungan antara dua variabel dalam data. Nilainya itu selalu antara min 1 sampai 1. Dan tiap rentang itu punya arti tertentu. Nah, yaitu ada satu, yaitu hubungan positif. Kalau satu naik, yang lain juga naik. Garis miring ke atas. Nah, kalau nol, itu tidak ada hubungan linear. Datanya itu acak, tidak ada pola jelas. Nah, terakhir itu min 1, hubungan negatif. Kalau satu naik, yang lain itu turun. Jadi garis itu dari atas miring ke bawah begitu. Langsung ke berikannya aja Pak. Nah, yang pertama tuh saya menghubungkan jam hours tadi dengan exam score yang korelasinya tuh naik 0,9 mendekati 1. Jadi dia dari sini naik kayak gitu. Jadi ada hubungan kuat antara hours tadi dengan apa namanya, exam score kayak gitu. Nah, terus ada hubungan negatif. Oh, negatif. Persib dan study dari itu. Juga ada korelasi nol. Itu datanya tuh acak kayak gini. Acak semuanya. Tidak berbentuk pola kayak gitu. Sekian itu dari korelasi. Nah, kita lanjut ke correlation matrix. Nah, apa sih correlation matrix ini? Correlation matrix ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara variabel numerik dalam dataset. Nah, setiap nilai di dalam tabel ini menunjukkan seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel itu. Heat map. Kenapa sih pakai heat map? Nah, sulit dibaca. Heat map itu memvisualisasikan warna, gitu. Nah, adapun hijau itu tuh positif kuat, coklat gelap itu negatif kuat, putih itu tidak ada hubungan. Tuh. Baik, kita langsung masuk ke codingannya ke Google Colab. Saya dilihat di sini seperti biasa memasukkan CSV, masukkan fungsi rumusnya. Nah, di sini bisa dilihat dari our study dengan exam score dengan nilai 0,98. Nah, ini artinya tuh korelasinya tuh sangat kuat dan positif. Jadi semakin banyak jam belajar, nilai ujian tuh cenderung naik. Hubungan ini tuh hampir sempurna. Masuk akal karena sesuatu yang lebih banyak belajar biasanya mendapat nilai yang lebih tinggi. Nah, di sini our sleep dengan exam score memiliki nilai minus 0,07. Nah, korelasinya itu lemah dan negatif, sedikit cenderung berlawanan. Makin banyak tidur, nilai itu sedikit turun. Tapi nilainya itu kecil banget, jadi hampir nggak berpengaruh signifikan. Adapun class attendance dengan exam score yang memiliki nilai minus 0,01 yang korelasinya itu sangat lemah. Kehadiran di kelas itu tidak menunjukkan pengaruh jelas ke nilai ujian. Tuh. Adapun usia dengan exam score yang bernilai 0,07 korelasinya itu lemah dan positif. Jadi usia itu sedikit berhubungan positif dengan nilai, tapi efeknya itu kecil banget. Bisa diartikan siswa itu yang sedikit lebih tua mungkin lebih matang atau teliti kayak gitu. Dan our sleep dengan our study minus 0,04 yaitu korelasi lemah dan negatif. Sedikit trade off makin lama belajar, jam tidur itu agak berkurang. Tapi pengaruhnya itu kecil banget. Nah, ada lagi class attendance dengan usia itu 0,09. Korelasi lemah dan positif. Siswa yang lebih tua sedikit lebih sering hadir di kelas, tapi efeknya juga kecil. Tuh. Lanjut kita ke bagian heatmap-nya. Nah, kita masuk ke rumusnya. Ini dia dengan heatmap-nya. Nah, semakin gelap warna hijaunya, semakin tinggi nilai korelasi positifnya. Semakin menuju coklat, berarti korelasinya itu negatif atau berlawanan arah. Bisa dilihat jam belajar dengan hours tadi adalah faktor paling berpengaruh terhadap nilai ujian. Bisa dilihat ini jauh sendiri, jam
tidur, kehadiran, dan usia itu hampir tidak berpengaruh signifikan. Nah, pola warna pada heat map itu memperkuat area antara our study dan exam score paling jauh pekat, sedangkan lainnya itu lebih pucat. Korelasinya tuh lemah, kayak gitu. Sekarang bagian statistik korelasi versus causality. Jadi, korelasi itu tuh cuma ukuran seberapa kuat dua variabel bergerak bareng. Dan, tetapi kausalitas itu berarti satu variabel benar-benar menyebabkan perubahan yang lain. Nah, contohnya tuh yang es krim ini. Keduanya penjualan es krim dengan kasus tenggelam. Itu korelasinya tuh satu. Tetapi bukan berarti makan es krim bikin orang tenggelam. Begitu. Kemungkinan penyebab pastinya tuh musim panas yang bikin dua hal itu naik bersamaan. Nah, sekarang penjelasan korelasi versus kausalitas versi dataset SMA dari data tadi. Nah, untuk misal study hour dengan exam score ini nilainya 0,99. Kuat dan positif. Artinya makin lama belajar cenderung nilai ujian makin tinggi. Tapi belum tentu belajar lebih lama itu menyebabkan nilai naik. Bisa aja faktor lain kayak motivasi, kayak belajar, atau materi yang mudah. Dan juga ada lagi hourship dengan exam score 0,16. Itu lemah, artinya lama tidur tidak terlalu berhubungan langsung dengan nilai ujian. Tapi hati-hati, korelasi tidak sama dengan kausalitas. Angka tinggi tidak otomatis berarti sebab akibat. Misalnya, siswa yang belajar lama sering juga siswa yang rajin. Jadi nilai tinggi itu bisa karena kerajinan, bukan semata waktu belajar. Itu tuh sama kayak contoh es krim versus tenggelam tadi. Korelasinya tinggi, dua-duanya naik eh, musim saat musim panas. Tapi bukan berarti makan es krim itu bikin tenggelam. Dan variabel tersembunyinya itu adalah cuaca panas. Begitu kira-kira. Sekian penjelasan dari saya bagian data sains statistik. Saya Muhammad Ridho Al-Fajri, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kendita Tania selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Dana. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang data science lanjutan atau data science podcast, di mana di sini ada beberapa topik. Bercontoh ada beberapa topik. Yang pertama regresi linear, kemudian tabel regresi, infografis, dotation, nilai P, eh, kemudian ada proses, kemudian kasus regresi linear. Pada contoh di sini dia membandingkan tentang denyut nadi dan berat yang berhubungan dengan pembakaran kalori. Kemudian dia membahas tentang denyut nadi dan durasi untuk memprediksi pembakaran kalori. Jika di sini mengenai pembakaran kalori, maka pada kasus kami itu berbeda dengan di sini kami mencoba memprediksi eh, jam tidur dan jam belajar maupun kehadiran itu apakah berpengaruh dengan nilai eksam atau nilai ujian. Yang pertama kami di sini mempunyai data SMA.csv, di mana dengan variabel yang pertama itu adalah jenis belajar, kemudian ada exam score atau skor ujian, kemudian ada jam tidur, kemudian ada kehadiran dan juga umur. Pertama kita masuk ke data regresi atau data regresi data sains regresi linear, di mana di sini kita lihat yang pertama kita mengimport library kayak ini yang ada pandas, kemudian ada
matplotlib ini digunakan untuk membuat diagram. Kemudian ada task di sini digunakan jika kita melakukan operasi matematika. Kemudian di sini ada load dataset, ini digunakan untuk membaca data CSV atau membaca data SMA atau CSV ini. Kemudian di sini kita akan view data. Yang pertama di sini akan print view data, kemudian print data kemudian ada view, terus check data. Kemudian di sini kita akan menganalisis hubungan antara jam tidur dengan exam score atau ujian, nilai ujian. Dimana di sini jam tidurnya, jam belajarnya menurut saya kita beri variabel X dan kemudian exam score atau skor ujian kita beri variabel Y. Dimana kemudian di sini kita akan mengeluarkan yang pertama kita akan print satu deskriptif dengan di sini dia akan ngeprint jam belajar dengan pertama itu minimal jam belajar, kemudian maksimal jam belajar, dan terakhir itu di sini ada rata-rata jam belajar. Sama seperti yang ke baris ketiga ini dia memunculkan yang pertama minimal nilai ujian, maksimal nilai ujian, dan juga rata-rata nilai ujian. Oke, untuk di ekspresi linear di sini dia pertama adalah print slope, kemudian intercept, charge value, curve, dan set value. Kemudian di sini dia akan ngeplot hasil regresi atau mencetak hasil dari regresi itu ke dalam sebuah diagram. Dimana di sini dengan yang pertama data ini merupakan sebaran data asli dengan warna biru, labelnya data asli. Kemudian di sini ada garis regresi dengan warna merah. Di sini untuk label dari X label yaitu yang horizontal itu harus studi, kemudian untuk label yang vertikal itu extra. Kemudian print auto dengan hubungan antara pembelajar dan nilai ujian. Kemudian kita keluarkan dalam bentuk diagram dengan perintah plp.show. Oke, ini merupakan review data hasil dari codingan ini. Di mana di sini ada contoh dari review data PSP tadi. Kemudian di sini ada variasi deskripsi di mana jam belajar itu paling minimal di data itu ada 0,5, kemudian maksimalnya 8 dengan rata-rata jam belajar 4,13. Kemudian ada juga exam score dengan minimal examnya itu 39,1, maksimalnya 94, 6, dan rata-ratanya itu 6. Ini merupakan diagram yang kita dapat dari ini kan, dari ini. Dimana di sini semakin bisa dipahami semakin tinggi jam belajarnya maka akan berpengaruh juga dengan skor yang didapatkan. Contoh untuk 2 jam belajar di sini skornya paling minimal itu ada di antara 40 ke atas dan juga tidak menyentuh 60. Namun jika awal studinya atau jam belajarnya itu di 8 jam maka minimal untuk skornya saja itu mulai dari 80 hingga mungkin 90. Oke, dari tabel diagram regresi di atas kita bisa membuatnya ke dalam lebih sederhana atau dalam sebuah tabel ini tabel. Nah, jadi ini yang pertamanya adalah model regresi sederhana yang kita menggunakan exam score dan juga jam belajar. Dan kita di sini ada ini besok atau hasil. Di sini kita dapatkan beberapa informasi. Pertama itu variabel dividen atau target itu exam score, kemudian modelnya adalah OLS, kemudian metodenya weight square, waktu, jam,
dan kita nomor observasi, ada juga SQL, statistik, dan lain-lain. Di sini ada koefisien di mana intercept ini, angka ini didapat jika kita tidak belajar sama sekali, maka kita eh, nilai maka nilainya adalah 40,3338. Kemudian di sini ada yang belajar. Ini 0,025 dan 0,935 ini merupakan kepercayaan dari koefisien. Selanjutnya untuk coding selanjutnya itu adalah model regresi berganda, di mana kita regresi sederhana kita hanya menggunakan dua koefisien saja atau dua variabel, yaitu Scott dan House. Jadi, nah di model regresi berganda ini kita menggunakan semua variabel yang ada seperti skor, jam belajar, jam tidur, ini kehadiran kelas, dan juga ini umur. Sama seperti di regresi sederhana tadi, ada variabel, model, metode, ada jam dan juga waktu. Yang berubah hanya di sini saja teman-teman. Di jika tadi hanya ada instance dan hours, itu di sini lebih kompleks lagi, ada tambahan 3 lagi variabel. Bentar, saya lalu kita lanjutkan, yaitu ada 3, yaitu our sleep atau jam tidur, kemudian ada kehadiran dan juga umur dan koefisien masing-masing. Ini data standar error, ini saya lupa, ini bukan istilah koefisien. Selanjutnya setelah kita lakukan atau mencoba model regresi berganda, kita lanjutkan untuk prediksi, teman-teman. Kita melakukan prediksi exam score dengan melihat jam belajar, jam tidur, kehadiran, dan juga umurnya. Nah, di sini kita contoh untuk siswa yang rajin, kita coba prediksi skornya dengan jam tidurnya, jam belajarnya 7 jam, jam tidurnya 8 jam, nilai kehadirannya 95, kemudian umurnya 17. Dan untuk siswa malas itu kita coba isi datanya, jam belajarnya adalah 1 jam, jam tidurnya 6 jam, kehadirannya 70%, kemudian juga umurnya 18. Maka setelah dijumlahkan dengan rumus ini, dia didapatkan prediksi nilai examnya adalah sebagai berikut. Siswa rajinnya 110, siswa sedangnya 85, kemudian untuk siswa yang malasnya adalah 65. Selanjutnya di sini ada analisis jam tidur dengan exam score. Di sini sama FX ini merupakan variabel untuk jam tidur, dan ini ada sleep dan lain-lain. Dan kita buat diagram dengan yang pertama labelnya adalah jam tidur, kemudian exam untuk horizon untuk labelnya adalah exam score, kemudian untuk cycle-nya begitunya itu sleep tidur untuk nilai atau seperti ini. Untuk kehadiran sama itu kehadiran exam score, dan untuk cycle-nya adalah kehadiran total score. Terusnya juga sama itu umur. Dari tudingan di atas ini kita dapatkan beberapa label atau diagram sebagai berikut. Dimana di sini ada untuk jam tidurnya
Jadi contohnya itu 5 jam tidur ini, kemudian Excel scope-nya selain bervariasi mulai dari 40 sampai ke 80. Kemudian untuk jam tidurnya 6 jam juga sama, sangat bervariasi. Selanjutnya kita bahas mengenai kelas attendance atau kehadiran. Ya, untuk kehadirannya yang 60% ini mulai juga barang dan asing juga sangat bertanggung. Dan selanjutnya di sini kita lihat ada juga yang namanya umur satu kelas. Jadi kita lihat seperti dalam baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya juga sedang belajar mengenai data science dan banyak hal yang belum saya mengerti. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.